Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Senin 26 Agustus 2024 kita diberikan kesempatan berkumpul di ruang Majelis Guru SMK Negeri 1 Kinali untuk kegiatan berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 SMK Negeri 1 Kinali. Selawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kinali, Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Kinali, dan Bapak Ibu Guru hebat partisipan berbagi praktik baik. Untuk kegiatan hari ini, saya akan bacakan runtutan kegiatan kita. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari kepala sekolah. Yang ketiga, berbagi praktik baik oleh CGP SMK Negeri 1 Kinali. Keempat, diskusi, dan terakhir, penutup. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kinali atau yang mewakili. Kepada Bapak Yuli Setia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad, berupa kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih diberikan kepada Bu Bahroni sebagai moderator, kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hadir dalam rangka kegiatan yaitu berbagi praktik baik bersama rekan-rekan guru penggerak di SMK Negeri 1 Kinali. Bapak Ibu, saya mewakili kepala sekolah untuk menyampaikan beberapa pesan, yaitu sedianya mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di SMK Negeri 1 Kinali ini, apa yang menjadi visi sekolah, kemudian visi ini didukung nanti oleh misi-misi dari SMK Negeri Kinali, sehingga perubahan-perubahan dari SMK Negeri Kinali dari tahun ke tahun ini memang terasa. Tujuan kita berbagi praktik baik ini yang akan disampaikan oleh CGP kita, yaitu bagaimana nanti budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Kinali ini yang sudah ada itu tetap bisa bertahan, ya, tetap bisa bertahan, dan sedianya nanti sebuah budaya positif yang lebih inovatif lagi, yang mana nanti itu korelasinya mendukung untuk ketercapaian visi kita, maka ini nanti memang harus diterapkan dalam bentuk aksi nyatanya. Jadi aksi nyata inilah yang diminta dan aksi nyata inilah yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Contoh, mulailah dari anak-anak ini masuk di gerbang sekolah, itu budaya santun, membaca salam dan menyapa guru. Ini merupakan salah satu dari budaya positif. Dan inilah nanti akan diberikan praktik baiknya oleh sesama CGP kepada Bapak Ibu yang lain. Mudah-mudahan seluruh siswa kita menghargai kita sebagai seorang guru, dan juga nanti karakter-karakter ini nanti akan terbentuk sehingga nanti anak-anak kita siap untuk berada di dunia usaha dan dunia kerja. Baik Bapak Ibu, beberapa mungkin dari praktik baik, dari budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh CGP kita, mungkin panjang dan lebarnya ini nanti akan kita simak. Saya akhiri, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Yuli Setia SPD. Selanjutnya kita akan dengarkan paparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 SMK Negeri 1. Baik,
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita selanjutnya, yakni presentasi kegiatan aksi nyata disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Sofia SPE. Kepada Ibu Rini Sofia dipersilakan. Dalam buka situ. Pakai ikon. Baik, terima kasih pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Rini Sofia. Pastinya Bapak Ibu sudah kenal semua, yaitu CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan aksi nyata budaya positif. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan sebentar ice breaking tentang kebinekaan global. Baik, sekarang kita dengarkan bersama-sama ya Bapak Ibu. Dan kita ikuti bersama-sama. Silakan Bapak Ibu berdiri semuanya. Esa bertakwa mulia, kebinekaan global bergoyang mandiri, kreatif dan bernalar kritis, dan Pancasila beriman dan bertakwa, Tuhan yang esa bertakwa mulia, kebinekaan global bergoyang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Boleh goyang Bapak Ibu? Kita tambah satu lagi ya. Kita tepuk santiang lagi Bapak Ibu, biar lebih semangat lagi. Karena waktunya siang, pasti jam-jamnya kita istirahat, ngantuk ya. Kita coba tepuk santiang, silakan semuanya berdiri. Caranya kita tepuk pertama dulu, ampu suwo, satu ampu kida, duo ampu santiang. Nah, 1, 2, 3. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya fokus sampai akhir kegiatan kita ini. Baik, yang pertama itu adalah tentang mengenai kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama adalah kita saling menghargai, mengikuti jalan presentasi ini dengan semangat, seperti kita udah tepuk santir tadi ya Bapak Ibu ya. Terus memberikan ruang untuk berpendapat, tidak menyanggah sebelum materi selesai dibacakan. Di sini ada yang pertama kita bahas tentang perubahan paradigma, yang kedua itu tentang belajar, yang ketiga disiplin positif, yang keempat motivasi perilaku, yang kelima manusia untuk kebutuhan dasar, yang keenam posisi kontrol restitusi, yang ketujuh adalah kesepakatan kelas. Itu nanti yang akan kita bahas bersama. Di sini kita kenal tentang pendidikan yang sesuai yang kita ketahui adalah Bapak Ki Hajar Dewantara yang membuat kesimpulan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Sebagai pembelajaran dengan paradigma baru membawa pendekatan yang lebih inklusif dan holistik. Pembelajaran ini membantu murid untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar yang mereka miliki. Kaidah pengajaran ini juga telah berevolusi, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membantu murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah ingat kan seperti SBK kita tadi, profil pelajar Pancasila? Lanjut. Yang kedua itu adalah disiplin positif. Di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman. Next, di sini kita kenal lagi 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Yang ketiga yaitu kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Seperti kita lihat di depan, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kita perilaku ini kita sangat tidak ingin mendapatkan hukuman tersebut. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Rata-rata kita masih berharap melakukan sesuatu, kita berharap akan mendapatkan imbalan atau pujian. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka daripada itu, sebagai guru harus menghindari pemberian hukuman dan penghargaan secara berlebihan kepada murid agar bisa meminimalisir motivasi eksternal yang ada pada murid. Yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Seperti kita lihat di sini, yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, butuhnya kasih sayang. Yang ketiga, butuhnya kebebasan. Yang keempat, butuhnya kesenangan. Yang terakhir adalah penguasaan. Nah, di sini ada sebuah kasus, yaitu guru di kelas 11 TO1 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Zamri. Beberapa anak telah mengeluhkan Zamri yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan sangat paksa. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu, jika Anda menghadapi situasi seperti tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Zamri melakukan tindakan tersebut? Di sini saya mau bertanya, kira-kira siapa Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Silakan Bapak Kuswandi. Baik. Jika kita menghadapi hal semacam itu, yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi kenapa siswa tersebut melakukan hal itu. Jadi kita tidak boleh juga menjudge atau menghakimi langsung bahwa anak itu adalah anak yang nakal, anak yang tidak baik begitu. Tapi kita harus mengenali dulu, mengidentifikasi dulu kenapa hal itu dilakukannya.
Nah, yang pertama itu. Baru setelah kita tahu bahwa yang melakukan sesuatu itu karena ada satu hal, maka kita berikan treatment atau pemahaman agar sikap yang kurang baik tersebut bisa berubah menjadi budaya yang positif, dari yang budaya negatif menjadi yang positif, yang baik begitu, sehingga dia diterima oleh semua kawannya. Begitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Kuswandi jawaban yang sangat bagus sekali. Yang pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan yang nomor 2, silakan Bapak Ibu. Oh ya, ada Ibu Leni. Minta bantu Pak Kuswandi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Alasan kenapa Zamri melakukan hal tersebut mungkin karena dia sudah sarapan dan tidak membawa bekal dari rumah. Jadi untuk makan siang dia meminta kepada temannya secara paksa karena merasa lapar dan tidak makan siang di rumah. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawaban dari Ibu Leni dan Pak Kus mengenai tingkah atau perilaku terhadap Zamri. Baik, di sini ada beberapa alasan yang perlu kita perjelas lagi, yaitu yang pertama, alasan Zamri melakukan itu adalah yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Zamri adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, alasan Zamri adalah karena ia merasa senang temannya memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakan yang dia lakukan pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Zamri adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Alasan yang ketiga, yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Kebutuhan dasar yang dipenuhi Zamri adalah kebutuhan akan kebebasan. Alasan yang keempat, yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Zamri adalah kebutuhan akan kekuasaan. Alasan yang kelima, yaitu karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Zamri adalah kebutuhan akan kesenangan. Seperti kasus Zamri itu, apakah Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu di dalam kelasnya masing-masing? Pernah ya? Nah, baik, sekarang kita poin yang kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Di antara kelima ini, mana yang sering Bapak Ibu lakukan di kelasnya? Penghukumkah? Pembuat merasa bersalah? Teman? Pemantau? Atau manajer? Mana yang sering sekali Bapak Ibu lakukan di kelas? Coba Bapak Kuswandi, mana yang sering Bapak lakukan? Ya baik, yang sering dilakukan nomor 1 dan nomor 2. Jadi nomor 1 sering kita sini langsung. Baik, yang sering dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi persoalan siswa adalah nomor 1 yang memberikan hukuman atau menghukum terhadap siswa. Kemudian nomor 2 membuat siswa atau anak didik itu merasa bersalah, jadi merasa dirinya punya kesalahan. Jadi itulah yang harus dilakukan. Walaupun sebenarnya adalah yang tidak itu adalah yang nomor 5 atau manage
situasi dan kondisi siswa. Itu kira-kira uraian. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Pak Goswandi. Ada yang mau menambahkan lain, Ibu Roza? Dari 5 posisi kontrol tersebut, mana yang sering Ibu pakai untuk menghadapi siswa yang bermasalah? Baik, kalau saya di kelas saya yang sering saya gunakan itu yang pertama hukum, yang kedua pemantau. Tapi sejauh ini masih siswa itu masih melakukan kesalahan lagi. Jadi posisi kontrol yang lebih baik itu seharusnya yang bagian mana dari yang 5 itu? Baik, menurut Bu Reza tadi dari 5 posisi kontrol itu yang sering dilakukan adalah posisi penghukum. Timbul pertanyaan, dari kelima itu posisi yang lebih bagus adalah posisi manajer. Kita lanjut. 5 posisi kontrol. Seperti yang kita lihat, yang posisi penghukum adalah kita sering menghadik, menunjuk-nunjuk, sering ya Bapak Ibu ya, apalagi yang terlambat atau cabut. Di sini kita buat rasa bersalah, yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya anak ibu seperti ini, anak ibu harusnya seperti ini, dengan kata-kata yang lembut. Terus di sini ada juga teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Di sini ada Bapak Ibu yang memakai teman posisi kontrolnya, ada ya? Lanjut itu posisi pemantau. Dari pemantau itu kita hanya menjelaskan tentang apa peraturannya, untuk mengukur sampai di mana kesalahan atau apa yang telah dia lakukan. Yang terakhir itu posisi manajer. Yang posisi manajer ini kita lebih mendalam lagi, kita melakukan berupa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan kita menguatkan secara peraturan yang ada di sekolah kita ini. Lanjut, di sini ada posisi kontrol seorang guru. Di antara kelima posisi kontrol yang ada, seorang guru akan lebih baik bijak menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, seperti yang ditanyakan Ibu Rosa tadi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Yang keenam itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan murid sebelum memulai pembelajaran. Keyakinan sekolah atau kelas yang dibuat berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami oleh murid, dan menyepakati untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Next, ini adalah dokumentasi yang pernah saya laksanakan di kelas, yaitu siswa menuliskan keyakinan kelas yang mereka sepakati, siswa menempelkan keyakinan kelas mereka di kertas plano, dan setelah itu nanti dibacakan apa keyakinan yang telah disepakati. Ini adalah keyakinan sekolah atau kelas yang telah kita sepakati, berarti rata-rata semua kita sudah melakukan keyakinan kelas bersama-sama dan isinya mungkin hampir sama semua. Yang pertama yaitu setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati. Ada kata-kata hormat dan bekerja sama.
Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi yaitu adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah kasus yang sering dilakukan siswa apabila dalam keadaan pembelajaran ataupun saya sebagai guru olahraga sering itu ketika pemanasan yang jahil-jahil atau yang enak-enak pemanasan dia menendang kaki temannya atau menarik-narik baju temannya dan bahkan ada sampai celananya kedodoran ditarik sama temannya. Yaitu menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang pertama itu berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, dan lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Itulah pertanyaan yang muncul pada saat kita menstabilkan identitas. Lanjut, yang kedua kita melakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Tindakannya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Yang keempat, maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau keganjalan yang lainnya atau sikap-sikap yang tidak atau yang salah tersebut. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaan tindakannya yaitu apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah pertanyaan untuk menanyakan keyakinan kelas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan kita kembalikan ke Ibu moderator. Baik Bapak Ibu, demikian paparan dari Ibu Reni Sofia tentang budaya positif. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan terkait budaya positif, dipersilakan. Pertanyaan bisa saja masalah-masalah yang Bapak Ibu alami di kelas atau juga permasalahan dengan siswa sebagai guru mata pelajaran atau sebagai wali kelas. Silakan Bapak Ibu. Atau ada masukan dari guru senior kita yang lebih pengalaman yang lebih banyak untuk kegiatan budaya positif kita ini, dipersilahkan. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana trik-trik kita untuk mengubah budaya yang kurang baik menjadi budaya positif di sekolah. Contohnya misalnya anak-anak yang sering terlambat
atau anak-anak yang sering melanggar aturan sekolah, misalnya mengeluarkan baju dari celananya atau memperpagar. Ketika kita tegur, kita bimbing, dalam rentang waktu yang singkat dia berubah. Artinya dia berubah dirinya itu dari aspek ekstrinsik atau aspek motivasi dari luar. Bagaimana supaya dia itu mengubah sikapnya menjadi budaya positif. Positifnya itu dalam artian di sini tidak hanya karena takut dihukum oleh guru, tapi memang dari dalam hatinya atau dari intrinsik atau dari budaya positif yang dari dalam dirinya. Nah, bagaimana trik-trik kira-kira seperti itu? Nah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kus. Pertanyaannya, bagaimana apa trik-trik kita untuk mengubah budaya yang baik ya, seperti pertama tadi, agar ini aspek intrinsik dari siswanya muncul budaya positif. Silakan kepada Bu Rini menjawab. Baik, terima kasih kepada Pak Kuswandi. Mengenai pertanyaannya apa trik-trik, apalagi yang terjadi di kenyataan yang ada di sekolah kita ya Pak Kus ya. Yang pertama itu baju yang sering keluar, yang kedua sering melompat pagar, dan sering terlambat. Yang pertama itu seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus menuntun siswa. Yang pertama kita harus melakukan pendekatan dulu. Kita lakukan pendekatan, kita panggil, kita lakukan pendekatan, dan kita tanyakan kenapa dia seperti itu. Setelah kita mengetahui kenapa dia seperti itu dan apa yang harus kita lakukan lagi sebagai seorang guru, bagaimana agar dia itu tidak melakukan kegiatan yang berulang-ulang lagi. Yang intinya kita harus melakukan pendekatan. Setelah kita mengetahui apa permasalahan yang telah dilakukannya, contoh melompat pagar. Mungkin dia melompat pagar itu masalahnya yang pertama dia mau jajannya di luar, tidak di lokasi kita ini. Atau dia pergi ke kos makan nasi karena dia tidak punya uang untuk beli jajan di dalam sekolah. Jadi dia harus melompat pagar dulu hingga dia bisa ke kos untuk cari makan. Itu yang selanjutnya juga ada yang siswa yang sering merokok, dia nggak bisa merokok di sekolah. Jadi dia harus melompat pagar agar dia bisa merokok. Jadi yang pertama itu kita harus mencari apa permasalahannya dulu, kenapa dia seperti itu, dan setelah itu kita tanyakan kepada dia apakah tindakan yang dia lakukan itu salah atau tidak. Nah, kalau benar kata-kata dia itu adalah tindakan yang salah, berarti kita akan melakukan lagi, kita tanyakan lagi apa peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, dengan menanyakan peraturan yang ada di sekolah kita, mudah-mudahan dia akan bisa berubah sikapnya seperti itu. Itu menurut tanggapan saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain yang bisa menjawab, dipersilakan. Bapak Anto bisa menjawabnya. Baik, itu jawaban dari Bu Eni tentang permasalahan untuk bagaimana meningkatkan budaya inklusif yang budaya positif dari dalam diri siswa. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Oke, pas. Baik Bapak Ibu, sekian sesi diskusi kita hari ini. Tepuk tangan. Iya, berikan aplaus untuk Bu Eni. Mari kita tutup acara kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang udah selesai boleh ditempel. Keluar bebas. Tapi ini ada dua. Soalnya ada lagi orang serius. Nah, silakan dibuat apa peraturan kelas yang harus kita sepakati. Yang siapa yang pertama kumpul? Benek, Bu. Silakan. Baju yang tidak masuk masukkannya. Ya Pak, topi ini yang bagus lah. Lebih cepat. Tidak setuju. Kenapa? Kita peraturan kelas kita dan peraturan sekolah kita sudah ada dari awal. Jadi tidak ada yang bisa cepat. Lanjut. Datang ke kelas tepat waktu. Boleh duduk di kelas? Lanjut. Ini masih tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh keluar baju, sudah pasti. Ya? Ini tidur di kelas, sudah tidak boleh tidur di kelas ya. Boleh bawa makanan ke kelas. Nah, boleh membawa makanan tapi jam pelajaran itu harus kamu simpan di dalam laci. Boleh izin makan? Boleh, tapi harus 1 jam. Ini tidak ada seperti biasa saja. Lanjut. Tidak telat masuk kelas. Olahraga setiap hari Senin sudah pasti. Yang bagus-bagus langsung suruh.
Kata-kata tuh. Itu nanti Pak ya yang salah. Warnanya warna pink ya. Buanglah yang udah selesai boleh ditempel. Terus, jangan takut kalau tidak salah. Namanya saya Miro salah. Takut. Miro ibu. Ibu ya bu. Ada yang mau datang tempat waktu. Cuma satu orang yang mau datang tempat waktu. Lanjut. Tidak boleh berkata kasar. Peraturan tolong jangan diperketat. Itu bukan kalimat positif. Itu memang harus diperketat. Dan piket tepat waktu. Belajarlah saat ingin. Apa ini? Belajarlah saat ingat. Jangan cabut di mata salah. Laksanakan sholat. Boleh masuk lokal. Ini nggak pantas ini. Boleh merokok di kedai semak. Tapi jangan di sekolah ya dek ya. Piketnya saat pulang sekolah. Karena yang piket pagi seperti tadi ya. Nah, udah sepakat kita ya? Ya? Apa? Apa? Udah semua ini? Ini apa ini kata-kata yang pertama ini? Hindari mahjong. Apa itu Jong? Apa itu? Slot. Nah, yang terakhir Ya, jadi Bapak tentang keyakinan ini. Nah, penting nggak keyakinan ini lahir dari diri kita? Nah, tidak. Oke, lagi. Cuma segini. Rasanya kita butuhkan untuk membangun karakter kita jadi lebih baik.
nafas seperti ini dengan nafas seperti ini? Mana lebih tenang? Enak. Nafas tarik dalam kan? Rokok itu sebenarnya narik ke dalam itu. Nanti ditinggalinlah nikotin yang membuat pikiran kita itu jadi agak dibuat fly. Cuma bu ya. Relax gitu. Ya. Sampai sekarang ada orang katanya nggak bisa mikir kalau nggak rokok. Padahal nggak ada hubungannya. Padahal pas dia mikir tuh nggak rokok dia bisa mikir juga kan. Tapi sebenarnya udah dibawa mindset seperti itu. Boleh nggak? Buat. Ya, selalu. Nggak usah. Boleh aja pak. Boleh aja. Nah, boleh lihat? Boleh. Jadi, Pak De gimana Pak De? Insya Allah. Semangat Pak De. Insya Allah itu yang Allah ini Pak De. semangat. Karena insya Allah itu dikasih jalan oleh Allah untuk dua, bisa dilakukan, bisa tidak kan itu ya. Oh, Karena kalau dia bilang pasti Pak, nah ya enggak lagi. Tapi kalau insya Allah dalam omongannya insya Allah itu ya enggak, tetapi dalam hatinya ya kalau enggak kepaksa nanti Pak. Gitu kan. kerja apa? Jangan kepala kita. Ya itu enggak ngan. Mana ada itu? Ada itu. Lalu berbagi. Nih. Nah, tadi tidak boleh capek. Kelas di 12 sampai 1. Satu. Bapak bilang satu, kalian yang bilang Oh. satu kata Bapak. Datang lewat waktu. Oke, kita mulai. Satu. Dua. Harus dari dalam diri ya. Nggak ada pas kalian baca ini harus ingat di kepala. Ketiga. Empat. Baca. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Ikuti ya sama-sama. 9. 10. Kok kalian semangat? Diam dulu, yang baca diam, baca ujungnya. 10. Tidak merokok. Ulang lagi. Hei, gerakin suaranya. 10. Tidak merokok. Pasti. Sampai 10. Tidak merokok. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Semangatnya di sini. 17. 18. 19. 20. Oke, putar dulu. Nah, ini saya kekuatan pihak. Terbaik. Ini
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Nanda, tahu kamu kenapa ibu panggil? Kemarin ibu dapat laporan kalau kamu memanjat pagar. Iya? Nah, berarti benar ya kamu memanjat pagar kemarin ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu memanjat pagar? Bagaimana perasaan kamu memanjat pagar? Sedih kamu memanjat pagar. Nah, sedih. Ada takut nggak dengan kejadian ini? Takut. Nah, sekarang ibu bertanya, kenapa kamu memanjat pagar? Ingin makan. Ingin makan, kenapa kamu memanjat pagar? Oh, jadi kamu lupa bawa nasi. Kenapa kamu bisa lupa bawa nasi? Terlambat bangun. Nah, jadi kesalahan memanjat pagar itu kesalahan itu biasa. Tetapi kamu harus ingat bahwa kesalahan itu sangat fatal kalau kita terus-menerus melakukannya. Jadi, bagaimana solusinya jika kamu tidak memanjat pagar lagi? Apa solusinya? Saya tidur lebih awal dan Jadi kamu tidurnya lebih awal sehingga bangunnya lebih pagi lagi. Untuk apa? bisa mempersiapkan bekal Supaya bisa menyiapkan bekal untuk ke sekolah. Jadi bagaimana perasaan kamu dengan adanya solusi ini? Senang. Nah, jadi kalau kamu senang dan belajar pun jadi semangat ya. Benar? Nah, dengan adanya solusi ini, apakah kamu yakin dengan keyakinan kelas kita ini? Yakin ya? Udah yakin ya kalau memanjat pagar itu tidak boleh dan dilarang, karena kita udah membuat keyakinan kelas kalau memanjat pagar itu tidak boleh. Nah, ibu juga solusinya udah dapat. Bagaimana perasaan kamu dengan adanya solusi ini? Senang perasaannya. Dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, berjanji ya sama dirinya sendiri ya. Nah, terima kasih. Setelah ini silakan kamu masuk ke kelas lagi ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Zikra ya. Bagaimana kabarnya Zikra? Sehat. Tahu Zikra kenapa ibu panggil? Tidak. Kemarin ibu dapat berita dari Satpam kalau kamu datangnya terlambat. Jam berapa kamu datang ke sekolah? Jam 8. Kamu tahu jam berapa jam masuk kita? Jam berapa? Jam 7.30. Kamu tahu apakah itu sebuah kesalahan atau tidak? Itu adalah sebuah kesalahan. Nah, kesalahan itu biasa oleh semua teman-teman kamu, untuk semua orang. Tetapi itu adalah sebuah keyakinan kelas kita atau tidak? Kamu. Berarti keyakinan kelas kita bahwa kita masuk jam 7.30. Nah, sekarang ibu bertanya, kenapa kamu terlambat datang ke sekolah? Terlambat bangun. Makanya kamu terlambat datang ke sekolah. Apa penyebabnya kamu terlambat bangun? Main game. Jadi solusinya agar kamu tidak terlambat bangun sehingga tidak terlambat datang ke sekolah apa? Ya main game terus bangun tidur tepat waktu dan tidak akan
main game lagi. Ya, jadi solusinya adalah agar bangunnya pagi dan tidurnya tidak larut. Nah, seperti ini bagaimana perasaan kamu? Ibu panggil ke sini dengan adanya solusi dari kamu sendiri, bagaimana perasaannya? Grogi dipanggil. Perasaannya setelah mendapatkan solusi gimana? Baik dan senang karena kita udah dapat solusinya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Nah, siap ya berjanji sama dirinya sendiri ya. Nah, kita juga udah dapat solusinya, bangunnya harus cepat sehingga tidak datang terlambat lagi. Nah, setelah ini silakan kamu masuk ke kelas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Arya Devi, kelas 11 TJKT 1, program keahlian Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi SMK Negeri 1 Kinali. Sebelum saya masuk ke ruangan, saya kira saya akan dihukum atas kesalahan yang telah saya lakukan di lingkungan sekolah. Ternyata setelah saya masuk ke ruangan tersebut, saya mendapatkan arahan, motivasi, serta nasihat yang sangat positif dari ibu atas tindakan yang saya lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuswandi, guru SMK Negeri 1 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Saya adalah rekan kerja Ibu Reni Sophia. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang beliau lakukan, maka saya merasa sangat perlu untuk membudayakan budaya positif di kelas melalui pembentukan keyakinan kelas dan menangani permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi dengan harapan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asabri Triputra, kelas 10 TJKT 3 SMKN Negeri 1 Kinali. Saya akan memberikan testimoni dan refleksi. Kesepakatan kelas ini berisi perilaku positif yang harus diterapkan oleh seluruh anggota kelas dan guru. Dan saya merasa setelah membuat kesepakatan kelas ini dan diterapkan oleh seluruh anggota kelas, terciptanya kelas yang disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai satu sama lain. Dan kesepakatan kelas inilah yang dijadikan contoh perilaku positif di lingkungan kelas dan sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.